Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Qala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi 'ulumihi fid dharain. Wa haruma 'ala man ahrama tibun wa dahnu ra'sin wa lihyatin wa izalatu dhufrin wa sya'rin wa jima'un wa muqaddimatuhu wa 'aqdun nikahi wa istiyadu saydin makulin batikin wa 'ala rajulin satru ra'sihi wa labsu muhitin wa 'alaiha satru wajhiha wa kuffazun wa kuffazin ayu kuffazin atau kuffazun kuffazun. Faman fa'ala syai'an min hadhihi al-muharramati fa'alaihi al-ithmu wa kafaratu wa yazidul jima'u bil ifsad wa wujudul qada'i fawran wa itmamil fasidi. Wa harumalan haram alaman ingatase wong ahrama kang lagi ihram sapa man, kang ihram sapa man. Apa sing haram tibun wangen-wangen, tegese nganggo wangi-wangi. Wadah nuroksin lan ngelengani sirah. Walih yakin lan jenggot. Wa izalatu dhufrin lan ngilangi kuku. Wa syakrin lan rambut, ngilangi rambut. Wa jima'un lan jima'. Wa muqaddimatuhu lan muqaddimah atau pendahuluannya jima'. Wa aqdun nikahi lan akad nikah. Wasliya yusoidin lan buru-buruan, hewan buruan. Makulin kang kena dipangan, barriyin kang bangsa daratan. Wa ala rajulin lan haram ing atase wong lanang apa satru rasihi nutup sirahe rajul. Walabsu muhritin lan nganggo pakaian kang putih maring awak. Wa 'alaiha lan wajib lan haram ing atase wadon apa satru wajhiha nutup wajahe mar'ah. Wa kuffazun lan nganggo kaos tangan. Jadi pembahasan kali ini akan membahas tentang muharramatul ihram. Hal-hal yang diharamkan ketika seseorang sedang melaksanakan ihram,
baik ihram haji atau ihram umrah. Hal-hal ini harus dihindari. Kalau kemarin rukun membahas tentang rukun, kalau rukun harus dikerjakan. Kalau tidak dikerjakan, kalau ada satu rukun yang tidak dikerjakan, maka hajinya tidak sah. Sekarang masalah muharramat yang harus ditinggalkan, yang harus dihindari. Jangan sampai melakukan muharramat berikut ini. Dari kesekian muharramat ini, hal-hal yang dilarang ini ada yang hanya berdosa, tidak terkena denda. Ada yang terkena dosa dan terkena denda double. Ada yang dosa, denda, dan merusak ibadah hajinya. Di antara sekian muharramat ini, hal-hal yang dilarang ini tidak semuanya membatalkan haji. Betul. Nek ten salat enten perkara-perkara sing diharamaken, dilakoni salatnya batal. Contoh ketika salat dilarang berbicara. Ora oleh ngomong. Nglakoni haram kan? Dosa kan? Salatnya dulu batal. Lakoni haram salatnya batal. Ketika salat tidak boleh bergerak lebih dari 3 kali berturut-turut. Kok nglakoni salatnya batal. Dan masih banyak yang lain. Tapi nek teng ibadah haji boten langsung terus mekaten. Ada kalanya haram terkena dosa saja, tidak sampai berdampak terkena denda. Ada dosa dan denda, tapi tidak sampai membatalkan haji, merusak ibadah haji. Ada yang dosa, denda plus merusak ibadah haji. Jadi tidak semuanya merusak ibadah haji. Seperti orang melakukan sedang ihram, memotong kukunya, haram, tapi hajinya tetap sah. Haram tapi hajinya tetap sah. Hanya saja dia wajib membayar dendanya. Nah, lamun lan mriki perkara-perkara sing diharamaken ketika seseorang sedang ihram haji atau umrah niku nek dijumlah enten 8 atau 7. Tergantung nanti menghitung muqaddimah termasuk bagian dari jima kamu betul. Kul harus mengatakan dulu. Ben jelas ben gampang harus mengatakan. Anakalane perkara sing diharamaken niku khusus kanggo wong lanang. Pertama, anakalane sing diharamaken khusus kanggo wong wadon, khusus wong wadon mawon, wong lanang boten. Anakalane haram untuk kedua-duanya. Paham ya? Ada yang khusus laki-laki, khusus perempuan, dan dua-duanya. Sing khusus wong lanang napa? Sing khusus wong lanang perkara kali sing haram. 2 hal yang haram dilakukan oleh laki-laki, khusus bagi laki-laki, perempuan boten, ketika sedang melaksanakan ihram. Yang pertama adalah menutup kepala. Menutup kepala. Yang kedua, memakai pakaian yang muhit. Muhit itu meliputi maring badan, baik berjahit atau tidak berjahit. Jadi kalau sepakat nek kalimat mahid nganggo kha niku hanya khusus paling pakaian sing berjahit. Kemudian kalau ada pakaian baju kurung yang tanpa jahitan niku pripun hukume tinggo? Sarung los-losan boten enten jahitane.
Sing diharamaken makhit. Dan ini boten wonten jahitane, gawene los langsung bunder. Makanya lebih umumnya pakai kalimat muhit, boten makhit. Jadi labsu muhitin. Ahata yuhitu ihatatan iku muhit sing liputi maring awak. Liputin iku baik berjahit atau tidak berjahit. Sing berjahit ya kayak lambi, kayak kaos, kayak jubah, itu berjahit. Ya sarung, karena jahitannya nggih berjahit. Celana dalam itu berjahit semuanya, nggak boleh. Lah niku sing haram kanggo wong lanang rupa sing khusus wong lanang kalih nutup sirah kalian ngangge pakaian sing liputi maring awak. Pun berjahit kabeh itu. Nganggo pakaian sing berjahit. Temu wadon boten haram iki. Menutup kepala bagi perempuan boten haram, bahkan wajib. Termasuk bagian daripada aurat yang harus ditutup. Gimana bagi? Harus ditutup, wong wadon. Anggo pakaian sing berjahit, tiang estri boten napa-napa, enggak masalah. Bukan menjadi keharaman. Wong wadon ihram nganggo pakaian biasa tidak masalah, karena tidak dilarang, tidak diharamkan. Jadi yang khusus bagi laki-laki hanya ada dua, yang perempuan tidak ikut-ikutan istilahnya memakai pakaian berjahit. Dan yang kedua menutup kepala. Sampai tinggali wong lagi haji atau umroh itu tidak ada yang memakai peci boten enten. Sehingga nggo imamah boten enten. Semuanya terbuka. Kira mungkin ditutup haram boten asa. Imamahan apa mau sorban harus berkata atau topi boten enten. Semuanya haram. Harus dibuka. Bahkan sampai seumpama ana wong mati dalam keadaan ihram, ana wong ihram kemudian mati, iku jasadnya boten asal ditutup sira. Kudu dibuka. Jelas nggih? Lagi ihram soalnya. Ikut. Sing nomor kali sing khusus kangge wong wadon, keharaman yang khusus untuk perempuan. Juga ada dua. Yang pertama adalah menutup wajah. Menutup apa? Wajah. Wong wadon ketika ihram haram wajahnya ditutup. Nganggo masker boten angsal. Nganggo cadar haram boten angsal. Harus dibuka. Kedah apa dibuka. Seumpama dinggo kena dam, terkena apa? Dan terkena denda boten angsal. Nah, saat ini kata jamaah haji perempuan yang bercadar. Jadi perempuan-perempuan yang bercadar karena tetap kepengen wajahnya tertutup ketika ihram, cadar itu haram. Padahal dheweke dalam keseharian sudah bercadar, pengen ditutup. Maka ada satu cara bagaimana supaya wajah tertutup tapi tidak terkena dam. Yaitu caranya bagaimana? Memakai topi yang besar. Jadi nganggo wadon nganggo topi sing ngarepe enten iki nek enten apa nek? Enten apa namanya ini? Caping nanti samping ya, samping bawah sekitar 1 kilan sepakatan. Lah kok ngarepe disogi klambu istilahnya apa disogi tutupan. Jadi jarak antara kulit wajah dengan kain penutup ini kurang lebih satu shibur, sekilan. Jadi temriki. Jadi wajah itu tertutup. Tapi kain ini boten angsal nempel ke wajah. Kena angin ditahan terus mengangkat. Nek kena wajah kena dam. Lah ono ten iki repot kan nggih? Repot. Apa mana ketika tawaf? Sekarang ketika tawaf sesek topinya dawa tabrak-tabrak boleh. Duduk iya. Enggak ngelang. Ya buat jadi apa namanya
Bagi perempuan ketika ihram tidak boleh menutup wajahnya, hukumnya haram. Nomor kali bagi perempuan yang khusus perempuan tidak boleh memakai kaos tangan, namanya kufas, penutup tangan boten aksa. Jadi harus ditutup, harus dibuka, tidak boleh memakai apa kaos tangan tidak boleh. Jadi menutup wajah dan menutup kedua telapak tangan itu yang diharamkan bagi perempuan yang sedang ihram. Paham apa ini? Nah, ini sing khusus. Enten sing mustarak baina rajul wal mar'ah. Nang lanang haram, nang wadon haram. Anggap ini kan nang wong lanang tok, wadon boten. Wong wadon tok, nang wong lanang boten. Kaya wong lanang itu pasti boten apa-apa. Wong lanang lagi haji, seumpama pas turu ditutup wajahnya boten apa-apa. Jadi kayak silo tutup wajahnya kan boten turu ya. Yang penting sirahnya boten tertutup, bantalan ditutup sirahnya, tutup wajahnya, boten masalah. Wong wadon boten aksa. Selama dia ihram dalam keadaan melek atau merem, turu atau lagi orang turu, kudu dibuka terus. Nah, apa betul ini? Ulane kan sing diperintahkan wong lanang. Wong lanang aja deleng mesti kalau paham apa iki. Mereka ketika sedang ihram membuka wajah tidak berdosa. Bahkan haram kok ditutup. Sing ora oleh wong lanang ini bercicilan. Paham apa iki? Jadi enggak boleh ya perilaku itu benar lagi dalam keadaan ihram masa iya sih? Sedelenge wong wadon. Lagi namanya wukuf teng Arafah atau sedang tawaf Ramadan. Kayak ekor ki modelnya. Aslinya apa terus mengatakan lagi dengar Baitullah lagi di depan Baitullah, di depan Ka'bah. Kasih berlaku ini baik. Supaya kayak gimana? Seperti teman kayak khas. Agak jelas kita. Ya, Pak. Nah, yang mustarak bainar rajul wal mar'ah, yang dua-duanya haram, apa saja? Kata mereka wa haruma ala man ahrama tibun, memakai wangi-wangian. Buh lanang buh wadon ketika ihram tidak boleh memakai wangi-wangian. Baik memakai di badan atau di pakaian atau di minuman atau di makanan. Tidak boleh dipakaikan apa? Wangi-wangian. Tenang saja, hukumnya haram. Meskipun seumpama yang mau betul mampu, yang itu asyam itu orang yang tidak mempunyai indra pencium. Asyam namanya asyam. Irung orang mampu apa-apa, meskipun orang mampu apa-apa, tetap tidak boleh memakai apa? Wangi-wangi. Jelas ya? Wong lanang bohong, wong wadon. Jelas ya, wangi-wangian. Jadi baik berupa wangi semprot, minyak semprot atau minyak apa namanya ini oles, ya, atau memakai bukhur, ya bukhur apa namanya ini apa? Bukhur ya, sebenarnya bukhur ya, bukhur itu sih, ya, bukhur bertenasa, hukumnya haram. Yang kedua, wadah nuroksid waliyatin, minyaki sirah dan juga jenggot, meskipun perempuan. Jadi gini, nganggo minyak, meskipun minyak yang boten wangi, hukumnya haram. Ketika kapan? Ketika sing diminyaki sirah ataupun jenggot. Paham tadi gini? Jadi ketika haji nggak boleh nganggo minyak orang ngaring boten aksa. Kalau minyak jelantah diminyaki boten aksa. Sementara tidak boleh memakai minyak bulu. Meskipun minyaknya tidak bau wangi, tapi terbatas nisbate minyak hanya diharamkan di kepala dan juga di jenggot. Anggo minyak kental betul apa? Yang penting betul wangi, yang penting tidak wangi. Jadi minyak bambu goreng, apa namanya menggoreng
gorengan, digoreng tangan betul apa? Atau nang sikile. Minyak kan, belajar musik gitu ya, belajar musik, minyak itu. Betul apa? Yang haram memakai minyak yang tidak wangi di kepala atau di jenggot. Jelas gitu? Tapi nek minyak yang wangi dipakai dimanapun haram. Nek wangi, buh nang sirah, buh nang rai, buh nang tangan, buh nang sikil, buh nang pakaian sekalipun, hatta seumpama minumannya diberi wangi-wangian seperti itu nggak boleh. Jadi sementara tidak boleh memakai minyak di kepala dan juga di leher, meskipun seorang perempuan. Mulanya nek siwak ihram ada sabun khusus bagi orang yang ihram. Jadi muntuk iya, tapi boten wangi, boten enten wanginya sama sekali. Minyaknya boten enten. Ya, jadi sabun boten enten wangi-wanginya. Anggo sabun sing wangi haram sih boten angsa. Memakai wangi-wangi ya. Mau sampo dikit kan boten angsa. Iku sing haram. Napa malih? Niku nomor pinten wae, nomor kalih. Tip dan juga memakai minyak. Wa izalatu dhufrin wa syakrin. Nomor 3 dan 4 sebetulnya ya. Menghilangkan kuku dan juga rambut. Jadi wong nek kalau sudah melakukan ihram tidak boleh mencukur rambut dalam bentuk apapun izalahnya. Pan dicabut, dicukur, dibrangas, dikerok, dinopo boten angsa. Sementara tidak boleh menghilangkan apa? Rambut. Rambut dibae ya, pas rambut dibae. Roksin au ghairihi. Ketika rambut ibit ini apa namanya? Ketek enggak boleh, sementara enggak boleh. Iya, atau rambut anak juga enggak boleh. Walhasil semua rambut yang ada di badan tidak boleh dihilangkan selama dalam keadaan apa? Ihram. Itu termasuk ini itu. Jadi dong, ya, ulun itu dong, siwang haji itu mak anu, dong kukur mata suka loro. Biasa gitu. Jadi orang terus karena cepet apa orang ngerti ya. Iya. Mau kata dengan sahabat kan menangkap. Ini mau kayak menangkap. 1 rambut 1 mut. 2 rambut 2 mut. 3 rambut 1 kambing. Menghilangkan 3 rambut di waktu dan tempat yang sama 1 ekor kambing. Coba namanya. Angkat beda waktu, betul. Jadi beda waktu tidak sampai. Contoh kata, nangkene siji nyambut ceklit, sakmut beras. Mengana ceklit siji 2 mut. Di sana ceklit siji 3 mut terus. Jadi selama tempatnya beda, yang penting di satu tempat tidak langsung 3, maka 1 mut terus. Tapi ketika di satu waktu yang sama di tempat yang sama kok menghilangkan 3 helai rambut, rambut dedane langsung pedus. Nanti masalah denda insyaallah sebentar aja menerangkan masalah denda apa dimaul hajj, denda haji. Sing temen iku nggih lumayan rumit ya kita paham. Ya kita cerita sing diharamkan karena nanti kan semangatan Bang. Hal-hal ini dendanya beda-beda. Sing jelas haram real. Yang jelas kita tahu bahwa hal-hal ini dilarang, tidak boleh, haram. Dendanya nanti beda-beda. Ana sing dendane cukup kanggo beras, ana sing cukup puasa, ana sing dendane nganggo wedhus, ana sing dendane nganggo otak, beda-beda dendanya. Yang penting haram. Ada yang tidak ada dendanya, tapi haram kok. Jelas nggih? Niki cerita keharaman ini dendanya insyaallah dibahas di waktu khusus. Kuku juga demikian. Boten asal ngetok kuku, enggak boleh. Ya. Semua di tempat yang sama, di waktu yang sama. Kok ngetok itu 3 kuku sekaligus, maka kambing 1. Kalau 1 kuku 1 mut, 2 kuku 2 mut, 3 kuku 3 mut. Kalau tempatnya beda-beda. Iku nomor pinten wae nomor 3 nggih, 3 dan 4 sebenarnya. Kuku baik kuku tangan atau kuku rijil, kuku yang ada di kaki. Syakar baik syakar kepala, rambut kepala atau selain kepala. Bang mereka kelalen pun kena denda sih. Jadi kan semangat lagi
dalam bab muharramat ini ada istilahnya sing kelaleh karo sing ora kelaleh, sing eling karo sing kelaleh. Nek masalah tarafuf tazayyun, nganggo minyak, nganggo wangi-wangi, jimat dan ya, hal-hal sing enak-enakan lah. Niku nek lalu mboten apa-apa. Nek lalu mboten apa. Tapi nek min babil itlaf, ngetok kuku, ngetok rambut, kemudian memburu hayalan buruan. Meskipun kelalaian kok mateni tetap kena denda. Loh, nek kelalaian lagi haji ya. Jumlah lagi haji yang secukuran ya, meskipun lah kelalaian tetap kena apa? Kena denda. Meskipun betul dosa kena kelalaian. Wajima'un lan jima'. Ketika orang sedang ihram tidak boleh melaksanakan, tidak boleh melakukan apa? Jima'. Wa muqaddimatuhu dan muqaddimahnya jima'. Muqaddimah jima' bukan aksa. Muqaddimah jima' itu apa, Beb? Muqaddimah itu pendahuluan. Ya qublah, berpelukan, berciuman, apa yang sih biasanya sih? Ada teman itu sih biasa. Seperti kelar. Niku pendahuluan apa? Gak boleh ketika haji, gak boleh bercuma dengan istri, gak boleh sementara di stop dulu. Ya jebrok dingin. Kok baru rampung haji kok. Jadi tidak boleh berciuman, tidak boleh mufakhadah, tempelan kuku, tidak boleh berpelukan, ya saling syahwat dan lain-lain. Bulan ini kadang-kadang heran, Allah mengatenanya bulan Rajab malah umroh, malah kan angel ya oleh bulan haji malah umroh. Padahal waktu lagi tegang-tegangnya, ya, boleh ya istilahnya waktu itu lebih tegang-tegangnya, malah umrohnya kayak. Paham ya? Jadi itu harus sekali. Tapi jima' wa muqaddimatuhu, muqaddimahnya jima'. Ya paham lah ya, muqaddimahnya jima' ya paham lah ya. Dan niki kula ngomong kemutan niki kula angsal ijazah bagi keluarga khususnya pasangan pengantin baru, kepengen supaya apa dalam menjalani kekeluargaan itu terus diberi apa, diberi rasa saling menyayangi, saling mencintai terus-terusan. Ijazah. Insya Allah sampai dulu pada praktek insya Allah. Sing tua pun dulu pada praktek. Kurang lagi ijazah ya. Membaca ya wadud 7 kali. Membaca ya wadud 7 kali. Inda idkhali lisanir rajul famal mar'ah. Ketika lisane sing lanang, lisan ki ilang. Mlebu nang lisane sing wadon, tempelan pas perang lisan niku maca ya wadud lanang wadon ping 7. Ya wadud, ya wadud, ya wadud, ya wadud, ya wadud ping 7. Jadi pas lagi tempelan lisan, ya harus dibayangkan. Contoh ya wadud ping 7. Itu insyaallah akan diberi apa namanya keharmonisan terus. Perlu jelaskan nggih? Just hukum jamiah. Qul bil natijah. Iku amaliyae ahli tarikh. Amaliyah ahli. Ulo gak ada amaliyah tarikh sampai 15 berapa? Amaliyah ahli tarikh untuk pengantin baru khususnya. Tapi liyane abot-abot ki basic penatis. Liyane kalau mau sembahyang mau ikon-ikon ki wis angel juga sing penak-penak terus. Jadi niku ya wadud dibaca ping pinten? Ping 7 ketiga. Paham ya? Ketiga. Wa aqdun nikahi lan akad nikah. Ibun wa aqdun nikahi Allah ala bisawab bin bermanfaat din dan akhirat amin Allahumma amin bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim